Halo, selamat pagi peserta didik kelas 10. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Cita. Bagaimana kabar kalian setelah PTS? Tentu masih semangat ya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan kembali melakukan pembelajaran secara daring. Nah, pembelajaran kita masih mengenai fungsi kuadrat, di mana di sini kita akan mempelajari menyusun fungsi kuadrat melalui titik potong pada sumbu X dan satu titik sembarang. Kemudian yang kedua, menyusun fungsi kuadrat melalui titik puncak dan satu titik sembarang. Dan yang terakhir, menyusun fungsi kuadrat melalui 3 titik sembarang. Oke, yang pertama kita akan menyusun fungsi kuadrat melalui titik potong pada sumbu X dan satu titik sembarang. Jika grafik fungsi kuadrat f dalam kurung x sama dengan ax kuadrat plus bx plus c memotong sumbu x di titik x1,0 dan x2,0, maka, nah ini ilustrasinya. Jadi kita akan menentukan persamaan fungsi kuadrat ini yang melalui titik x1,0 dan x2,0 dan melalui sebuah titik. Maka X sama dengan X1 dan X sama dengan X2 disebut pembuat fungsi 0. Dengan demikian, fungsi kuadrat di atas dapat dinyatakan sebagai berikut. F dalam kurung X sama dengan A dalam kurung X min X1 dikalikan X min X2. Dan untuk menentukan nilai A, substitusikan nilai X dan Y dari suatu titik lain yang dilalui grafik fungsi kuadrat ke persamaan di atas. Kita langsung ke contoh soal 1. Sebuah fungsi kuadrat memotong sumbu X di titik A dengan koordinat min 2,0 dan B dengan koordinat 1,0 serta melalui titik C 0,4. Tentukan persamaan fungsi kuadrat tersebut. Nah, jadi di soal ini, fungsi kuadrat ini memotong sumbu X di titik min 2,0, di titik min 2,0, dan di titik 1,0. Dengan menggunakan rumus ini, maka X1-nya kita peroleh minus 2, dan X2 kita peroleh 1. Maka diperoleh, nah, kita ganti X1 dan X2 dengan ini. Jadi X1 kita ganti dengan minus 2, X2 kita ganti dengan 1. Kemudian ingat, di sini minus ketemu minus, jadi positif. Nah, karena grafik fungsi kuadrat tersebut melalui C 0,4, maka 0 itu sebagai X, sebagai Y, maka ingat bahwa F dalam kurung X itu bisa disebut Y. Nah, maka 4 di sini sama dengan Fx. Maka Fx di sini bisa kita ganti dengan 4 sama dengan A, kemudian X-nya di sini bisa kita ganti 0. Sehingga 0 tambah 2 adalah 2, 0 kurangi 1 adalah min 1. Kemudian kita kalikan yang ruas kanan, 2 kali minus 1 jadi minus 2, kemudian kalikan A jadi minus 2A. Nah, kemudian kita cari bahwa A adalah 4 dibagi negatif 2, sehingga A sama dengan negatif 2. Sehingga kita peroleh Fx sama dengan A dalam kurung X min X1 dikalikan X min X2. Nah, di sini kita ganti A-nya dengan negatif 2, kemudian X1-nya dengan minus 2, dan X2-nya dengan 1. Nah, untuk X dan Fx tetap ya. Sehingga jika kita sederhanakan, ini minus ketemu minus jadi positif 2. Kemudian kalian tinggal mengalihkan yang di dalam kurung, sehingga menjadi X kuadrat plus X min 2. Kemudian kita sudah kalikan dengan depannya, min 2 kalikan X kuadrat min 2X, min 2 kali
X min 2X, min 2 kali min 2 menjadi positif 4. Sehingga fungsi kuadrat yang diminta adalah f dalam kurung X sama dengan negatif 2X kuadrat plus 2X plus 4. Jadi fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di titik A negatif 2,0 dan B 1,0 dan melalui titik C 0,4 adalah fx sama dengan min 2x kuadrat min 2x plus 4. Oke, selanjutnya kita menuju ke contoh soal 2. Tentukan rumus suatu fungsi kuadrat yang menyinggung sumbu X di titik A 2,0 serta melalui titik B 3,2. Karena fungsi kuadrat tersebut menyinggung sumbu X, nah jadi di sini itu titik singgungnya hanya satu, artinya si fungsi kuadrat itu hanya menyinggung sumbu X di satu titik saja, yaitu di 2,0. Maka diperoleh nilai X1 dan X2-nya itu sama, yaitu 2. Ya, jadi dia hanya menyinggung di satu titik saja, di 2,0. Sehingga dengan menggunakan rumus yang sama tadi, kita peroleh bahwa nah X1 dan X2-nya kita ganti dengan positif 2. Oke. Sehingga kita bisa menyederhanakan X minus 2 dikali X minus 2 itu sama saja dengan X minus 2 pangkat 2. Nah, karena grafik fungsi kuadrat tersebut melalui titik B 3,2, maka 3 ini sebagai X, 2 ini sebagai Y. Dan ingat lagi bahwa fx itu bisa disebut Y. Nah, maka kita ganti si Y atau fx di ruas kiri ini dengan 2. Kemudian A-nya tetap kalian tulis A. Kemudian X-nya kita ganti dengan 3. Sehingga ketika kita kurangi 3 kurangi 2 itu adalah 1. Dan ketika 1 dipangkatkan 2 adalah 1. Sehingga kita memperoleh bahwa A-nya adalah 2. Kemudian kita kembalikan lagi ke ini. Nah, ya, kita tulis lagi ini. Dan A-nya sekarang kita ganti dengan 2. Nah, A-nya kita ganti 2. Kemudian X1 dan X2-nya kita ganti dengan 2. Nah, sudah ya. Kemudian kita pangkatkan 2 yang di dalam kurung ini. Seperti biasa, X min 2 dikalikan X min 2. Pakai skema waktu di SMP, sehingga menjadi X kuadrat min 4X plus 4. Kemudian kalikan depannya 2. 2 kali X kuadrat menjadi 2X kuadrat. 2 kalikan negatif 4 menjadi min 8X. Kemudian 2 kalikan 4 menjadi 8. Maka fungsi kuadrat yang diminta adalah f dalam kurung X sama dengan 2X kuadrat min 8X plus 8. Oke. Selanjutnya kita akan menyusun fungsi kuadrat bentuk yang kedua, yaitu menyusun fungsi kuadrat melalui titik puncak dan satu titik sembarang. Jika fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, grafiknya mempunyai titik puncak P atau xp, yp, seperti ini. Ini ada sumbu x dan sumbu y, ada fungsi kuadrat, dan memiliki titik puncak di sini, yaitu dengan koordinat xp, yp, dan melalui sebuah titik di sini di A dengan koordinat x, y, maka fungsi kuadrat tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk f dalam kurung x sama dengan A dalam kurung x min xp kurung tutup pangkat 2 plus yp. Nah, untuk menentukan nilai A, substitusikan nilai X dan Y dari suatu titik lain yang dilalui grafik fungsi kuadrat ke persamaan di atas. Kita langsung ke contoh soal 3. Tentukan rumus fungsi kuadrat yang grafiknya mempunyai titik puncak P
dengan koordinat 2, min 1 serta melalui titik A 0,3. Titik puncaknya adalah 2, min 1 melalui A 0,3. Baik, langsung saja kita jawab dengan menggunakan rumus di atas ini. Maka kita ketahui bahwa dari sini, dari P 2, min 1, XP-nya adalah 2, YP-nya adalah min 1. Maka kita peroleh, nah, XP dan YP-nya kita ganti dengan 2 dan 1 lagi minus 1 ya. Hati-hati di sini plus minus 1. Nah, karena di sini plus ketemu min, jadi min. Nah, karena grafik fungsi kuadrat tersebut melalui titik A 0,3, maka diingat lagi, 0 itu sebagai X, 3 itu sebagai Y, maka ingat bahwa fx itu bisa disebut Y, sehingga kita bisa mengganti ruas kiri dengan 3, kemudian X kita ganti dengan 0. Nah, 0 kurangi 2 itu adalah minus 2, lalu dipangkatkan 2 adalah 4, kemudian kalikan A menjadi 4A minus 1. Hati-hati, selesaikan dulu yang di dalam kurung. Sehingga 4 sama dengan 4A. Nah, minus 1 ini kita pindah ke ruas kiri ya, sehingga menjadi 3 plus 1 menjadi 4, sehingga A-nya adalah 1. Sehingga kita peroleh F dalam kurung X sama dengan, nah, satunya di sini, dari sini ya. Kemudian, nah, kita mengkuadratkan X minus 2 dengan menggunakan cara skema saat SMP dahulu. Sehingga menjadi X kuadrat min 4, X plus 4. Kemudian minus 1 dari atas ini. Lalu kita sederhanakan menjadi fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 3. Sehingga fungsi kuadrat yang diminta adalah fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 3. Oke, kita menuju ke bentuk yang ketiga, yaitu menyusun fungsi kuadrat melalui tiga titik sembarang. Untuk menentukan rumus fungsi kuadrat melalui 3 titik sembarang, kita misalkan bentuk fungsi kuadrat tersebut adalah f dalam kurung x sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Kita substitusi nilai x dan y ke persamaan tersebut, sehingga kita memperoleh persamaan dalam 3 variabel. Kemudian eliminasi atau substitusi sehingga kita peroleh nilai A, B, dan C. Kita langsung ke contoh soal. Tentukan rumus fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik A dengan koordinat 0,2, titik B koordinat 1,0, dan titik C negatif 2,12. Jawab. Dengan menggunakan rumus fungsi kuadrat ini, oke, kita sebut fx itu sama dengan y, maka saya di ruas kiri fx-nya saya ganti dengan y. Yang pertama, karena grafiknya melalui titik A 0,2, maka di sini x-nya 0, y-nya 2 ya. Maka kita bisa menggantikan y di sini dengan 2 dan x di sini kita ganti dengan 0. Sehingga kita peroleh c sama dengan 2. Kemudian yang kedua, karena grafiknya melalui titik 1,0, maka x sama dengan 1, y-nya sama dengan 0. Kita ganti y-nya dengan 0, kita ganti x-nya dengan 1. Sehingga menjadi 0 sama dengan a plus b plus 2. Oke, di sini C-nya langsung kita ganti dengan 2 dari sini ya. Sehingga kita bisa sederhanakan A plus B sama dengan negatif 2. Kita sebut ini persamaan yang pertama.
Kemudian yang terakhir, karena grafiknya melalui titik C negatif 2,12, maka kita ganti X-nya dengan negatif 2 dan Y-nya kita ganti dengan 12, sehingga persamaan menjadi, di sini minus 2 pangkat 2 adalah 4, menjadi 4A, kemudian di sini plus B kali minus 2 menjadi minus 2B plus 2. Kemudian kita sederhanakan menjadi 4A min 2B sama dengan 10. 12 dikurangi 2 ya. Nah, kemudian karena di sini angka-angkanya memiliki faktor 2, kita bisa sederhanakan dengan membagi semua ruas dengan angka 2, sehingga menjadi 2A minus B sama dengan 5. Dan kita bisa sebut ini adalah persamaan yang kedua. Lalu kita eliminasi persamaan yang pertama dengan persamaan yang kedua. Nah, untuk eliminasi itu menghilangkan. Mana yang mau dihilangkan? Untuk memudahkan kalian, kita hilangkan yang memiliki koefisien yang sudah sama. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa yang koefisiennya sudah sama adalah yang B. Yang atas positif 1, yang bawah negatif 1. Mengeliminasi artinya kita akan menghilangkan, atau dalam matematika itu kita akan membuatnya menjadi 0. Nah, untuk mengenolkan si B ini, maka operasinya adalah plus ya. Karena positif B ditambah negatif B itu hasilnya nanti akan 0. Nah, ini jadi si B ini akan habis. Kemudian A plus 2A sama dengan 3A, kemudian minus 2 ditambah 5 sama dengan 3. Sehingga kita memperoleh A sama dengan 1. Langkah selanjutnya kita mensubstitusi A sama dengan 1 bisa ke persamaan 1 atau persamaan 2. Terserah ya, bebas. Nah, di sini saya akan mensubstitusi A sama dengan 1 ke persamaan 1 ini. Jadi A-nya saya ganti dengan 1, sehingga menjadi 1 plus B sama dengan minus 2. Sehingga B menjadi minus 2 dikurangi 1, pindah ruas ya. Sehingga kita peroleh B sama dengan negatif 3. Nah, kita sudah memperoleh masing-masing A sama dengan 1, B sama dengan negatif 3, dan C sama dengan 2, maka fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan x kuadrat minus 3x plus 2. Nah, kita masukkan ke sini, A-nya diganti dengan 1 dikali x kuadrat jadi x kuadrat, kemudian B-nya kita ganti minus 3, jadi positif minus 3 kali x menjadi negatif 3x, kemudian C-nya kita ganti menjadi 2. Baik, saya rasa cukup sekian pembelajaran daring kita kali ini. Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa menghubungi saya lewat WhatsApp dengan nomor ini, atau kalian bisa email saya ke email ini. Nah, cukup sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Tetap semangat. Jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya dengan tepat waktu. Tetap sehat, tetap semangat. See you!